generasi kelima itu belum bisa di-cross. Iya. Nah, sekarang kalau sama saja yang kita bikin induk sendiri loh Mas. Generasi keenam generasi kelima kita kawinkan dengan generasi kelima, jadinya seperti ini. SG ini masuk, Telingane, kelebihannya telingane yang kita harapkan jenengan ngonten kemana saja kayak yang memang tidak berbonggol, terus simetris, tebel, lenturnya gak gini, untuk pasungnya juga ayu. Artinya ini luas kalau kita ngomong. Istimewanya di pasung itu enggak, tapi kambing breeding yang untuk mencetak kambing bagus itu yang modelnya gini. Berarti 4 kali Mbokne ini dengan bapaknya ini sama. Jenengan belum berani berspekulasi untuk cross ke? Belum jadi ya? Crossnya di sini nanti. Oh, yang ke-6 ya. Oke. Kalau yang ini misal ke-6 ini kan betina misal ya. Terus kita crosskan nanti jantan dengan yang apa gitu misalnya. Oh. Kita akan bakal berlanjut karena Maneman Rata Rampung ini. Si part 2-nya masih bersama Pak Haji Muki, dan tentunya seperti apa sih kita bercerita. Kalau saya melihat ini Pak Haji, ini kan ada dere ya. Ini ya limbean letukus kombesur ya gitu. Ya, betul. Ini dari Mas Besur. Dere MBSR. Nah, ini kan tanggal 11 Maret kemarin sudah dikawinkan dengan Samson. Kalau kita belajar dari karakter ini, berarti ini cocok dengan Samson. Belum, Mas. Belum. Kita juga uji coba belum tentu cocok, Mas. Ini kan saya beli dari Mas Besur. Cuma kita ngambilnya kan di kalungnya ini, Mas. Warna. Di kalung. Terus kalau materi yang lain itu kan masih minus, Mas. Ya, misal rapinya telinga, meskipun ini panjang. Tapi anaknya kemarin depannya jadi. Oke, kita ngomong depannya misal warna dadi, kepala dadi, telinga jadi, tanduk jengat. Oh, kayak babon ini sih. Jadi babon corong nek jengat itu kita berbicara Jawani. Iya. Terus posturnya itu tidak bisa tebel kayak SG. Nah, artinya kita masih minus di postur kurang maksimal dan tanduk. Artinya penyempurnaannya lagi seketika nanti ini di anaknya keberapa kira-kira? Ya, kalau ini sudah tidak bisa penyempurna, Mas. Karena hasil pertama kemarin itu menurut saya gagal. Terlalu jauh melenceng. Ya, terlalu jauh melencengi gagal. Artinya kalau mau diteruskan sekedar dijual. Nggak kita pakai sendiri. Ya artinya untuk ketika kita berbicara saiki apa gunanya sih Pak nek warnanya apik liyane ora seneng? Betul. Iya kan? Betul. Saiki apa gunanya sih ketika warnanya misal kita dapat kalung kayak gini tapi kok secara karakternya iki kemurniane cara ndelok kita ngomong ini kambing kalik sing sifat keasliannya ra ono. Ya. Ada sing jengat kan Jawa, Pak. Iya, betul. Artinya ada rumpun rasnya itu yang sekian persen nempel ya pada genetika. Nah, artinya kan ini masih ada dominan ke induknya 50%. Ya, ini rada abot mulai arek gawe sing tekan istilahnya. Lah terus si Samson ini coba saya kawinkan dengan ini, Mas. Ini kan hasilnya cuma anaknya baru tadi pagi diambil orang Gresik yang itu. Oh, yang ini? Ini juga Samson ya? Ini Samson. Ini juga kita ambil dari pasar. Babone pasar. Meng telingane dawa, Mas. Telingane panjang. Cuma ini contoh anaknya juga sudah terjual semua sih, Mas. Kalau ini sih tanduk saya pikir anak-anaknya api-api. Cuman postur pertanyaannya gimana? Postur dan kaki. Kurang ya? Kurang. Oke, tahu sih. Maksudnya memang dari posturnya sedang aja. Artinya gini, generasi kelima itu belum bisa di-cross. Iya. Sekarang kalau sama saja yang kita bikin induk sendiri loh, Mas. Generasi keenam generasi kelima kita kawinkan dengan generasi kelima, jadinya seperti ini. Mana kita perlu bukti nyata ini. Generasi kelima ini. Yuk nyatane kok. Nah, ada kabel. Jadi kalau kita bercerita pakai dasar ya Pak Ji ya? Ya, ini generasi kelima ketemu dengan generasi kelima. Jadinya sudah istimewa kayak gini. Warnanya memang belum jadi. Ya. Tapi secara bentuk SG ini masuk, kelebihannya telingane yang kita harapkan jenengan ngonten kemana saja kayak yang memang tidak berbonggol, terus simetris, tebel, lenturnya gak gini, untuk pasungnya juga ayu. Artinya ini luas kalau kita ngomong. Istimewanya di pasung itu enggak, tapi kambing breeding yang untuk mencetak kambing bagus itu yang modelnya kayak gini. Terus ini Mas, kita ulang adiknya ini. Oke. Hasilnya sama saja.
Dengan satu jantan dan satu induk. Satu induk saja betul. Dengan generasi kelima dan kelima. Ya. Nah, ini gitu loh. Hasilnya. Ternyata masih dibaleni ngono ya tetap. Ya. Oh. Nah, berarti besok Bapak Mbok Nek selagi sampai masih tua ya harus ketemu itu terus ya, Pak? Ya, selagi kita masih memerlukan. Ini, Mas. Ini warna saja ya. Iya, warna. Kalau posisi dulu karakter kupingnya lentur-lenturnya juga sama saja sudah, Mas. Dengan yang tadi. Iku adik persis kan mau, Pak? Adik selisih 2. Oh, selisih 2 ya. Yang adik yang pertama. Yang ini kupingnya, Guys. Iya. Yang pertama itu di Banyuwangi. Oh, adik yang babon tadi. Oh, di tempatnya Dokter Amung. Oh. Juga karakternya seperti itu, Pak. Sama. Nah, loh, bisa kita lihat telinga nih. Sama saja kan? Berarti 4 kali Mbok Ne ini dengan bapaknya ini sama. Sama. Jenengan belum berani berspekulasi untuk cross ke? Belum jadi ya? Crossnya di sini nanti. Oh, yang ke-6 ya. Oke. Kalau yang ini misal ke-6 ini kan betina misal ya. Terus kita crosskan nanti jantan dengan yang apa gitu misalnya. Oh, okay. Artinya gini, generasi kelima yang kita bentuk telinga yang bagus, Mas. Itu dengan generasi ke-6 sudah sama hasilnya. Oh iya, ini pasurnya juga. Iya. Nah, terus induk yang generasi kelima ini, Mas. Yang tadi babone iki. Telinganya sama. Oh, yuk. Jadi kita ini bene, Pak Kaji bene hari ini dibedah. Timbangannya ilmu larang ora diceritakne kan. Rene sing nakoni ora cerita masalah iki kan. Nah, ini. Oh, alah yang ini. Oh, lah iya. Ya ini mirip banget kalau telinganya kalau kita ngomong dengan anak-anaknya. Generasi kelima itu generasi 6 itu finish untuk telinga. Selesai ya. Selesai. Oke. Diambil ke generasi 7 hasilnya sama saja. Nggak ada selisih beda teman-teman nggak ada. Iya. Ini kan model karakter pasung dan telinga podo, sama, Pak. Iya. Dengan anak yang tadi yang itu artinya apa, Mas? Kalau generasi ke-6 kita sudah tidak merubah bentuk. Iya. Generasi 6 itu paten caranya ya kita ngomong ya. Tidak merubah bentuk dari generasi di atasnya. Oke. Ketemu, guys. Ilmu breedingnya kayak gitu. Tapi ya kalau kita bercerita kayak gini ya ini ilmu mahalnya artinya ini yang jenengan alami ya. Kalau teman-teman yang baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kok komplain ya jadi belum ketemu dasar sebenarnya. Belum ketemu, Mas. Karena mereka tidak tahu prosesnya kita. Iya, betul sih ya. Jadi karena harapannya begini, setiap peternak itu harapannya sekali mana api. Karpe. Saya pun juga punya harapan seperti itu, Mas. Sama. Ya saiki logikanya gini aja, nek gak pusing-pusing iki karo bojone iki tukunen. Kira-kira dol ora, Pak Ji? Enggak, Mas. Artinya SG ya, kita berbicara SG dan posisi ini sing mumet breeding ya iki karo bojone. Wis saiki mau diregani piro, Pak Ji? Nah, itu mungkin baru ketemu orang kalau mau ngomong ini kira-kira api gitu ya. Ya sementara kita jantannya menurut saya kan kambing bagus kan seperti itu, Mas. Menurut saya, nggak tahu kalau menurut orang lain kan gitu. Ya menurut saya juga sama kayak gitu, Pak. Kita nglakoni breeding ya nek ming sak generasi rong generasi ya susah ya. Iya, harus bukti nyatanya itu harus kesekian kali putaran memang. Ini satu generasi, Mas. Sekarang saya lagi ini. Oh, ini ceritanya wedhus api-api sing rawat ibu iki to? Ya. Ya, ini perawatnya. Factor tenan nih, maksudnya ini nyusoni cempe, nyusoni telaten ya? Iya. Iya. Ini baru saja lahir. Ini ya? 2 hari. Oh, usia 2 hari. Usia 2 hari ini baru saja lahir dan ini posisi sampai di telaten ini, Pak? Iya. Oke, di lampu juga. Dan ini sepanjang waktu persis rumah anak ya? Iya. Sehari 3 kali terus kalau ini, Mas, cempe sebisa mungkin kalau di daerah dingin di lampu gitu, Mas. Oh iya, ada kehangatan. Ya. Apalagi sekarang cuaca juga ekstrim. Cuaca ekstrim, kadang-kala hujan, kadang-kala angka kematian juga banyak ya. Tinggi sekarang, Mas. Terus angka keguguran juga tinggi. Betul, ini testimoni angka keguguran juga banyak. Kemarin juga kita ada induk yang keguguran hampir beranak itu ada 2 ekor. Ada 2 ekor. Itu disebabkan karena memang cuaca ekstrim dan. Nah, menurut saya kan biasanya panggil dokter, Mas, kalau memang menurut dokter apa diagnosanya? Cuaca. Memang ekstrim sih kalau malam dinginnya banget.
Tapi kalau siang panasnya banget. Jadi kan tidak mungkin kalau kita mau menyelimutin. Wah, masa dikeloni barang ya orang mungkin. Mboten mungkin tambah dikeloni, Mbah. Nah, ini yang lagi kita kita kembangkan dari induk ini, Mas. Iki SG juga. Ini anak sembara. Pasunge ya. Ya, ini lebih ke kepala dan body. Untuk telinga. Terus tanduknya ini kan sempurna. Artinya memang kalau kita ngomong kambing gising ya tanduknya kayak gitu. Nek ngatek-ngatek ngono kae ya kita ngomong campur rambun. Bahasanya cek lagi blikon ngono. Oke, ini tanduknya memang melengkung ke belakang dan istilahnya simetris tertata rapi. Artinya ini kan tanduknya ora tebel, pipih tapi melengkung. Cuman memang kalau tanduk taruh kayak gini rawan patah ya. Ini sama dengan ini Mas, sama dengan bapaknya ini. Nggak pernah puel selama hidup nih. Dulu. Nggak puel selama hidup. Kelas C terus. Padahal babon manak ping piro iki? 4 kali. 4 kali ora puel. Wah. Itu kenapa ya Pak Mas? Genetik Mas. Genetiknya memang. Genetik. Nggak tahu opo kelainan atau genetik saya juga nggak tahu. Berarti nek misalnya golek gacuk sing do seneng nang kelas C golek anak turune iki ya? Iya. Ora puel kok. Lah ini induknya yang hitam itu Mas. Yang hitam tadi. Satu-satunya anak Samson betinanya satu-satunya anak Samson jantan. Dua. Ada dua. Yang satu di Omah Kayu Farm. Oh, dibeli sana. Oke. Ini dijelangke sama apa? Ini sama Samson, sama Tabah. Oh, sama Tabah. Hasilnya hitam itu tadi. Hasilnya hitam tadi. Dan ini juga buntingnya yang berikutnya tetap nanti juga sama Tabah lagi. Rencana iya. Oke. Ki Sembara, asli Sembara ya. Anak Sembara. Sembara itu kelihatan banget kalau dari ini kan, kalau saya pernah ngonten Sembara itu dagunya kan tebel, kepalanya juga bluer, telinganya juga abot, metune kayak iki ya. Ya, Sembara ini ada adiknya itu situ. Oke. Ini juga. Kalau kita berbicara ini. Tuh. Oh iya, benar. Ini adiknya satu induk satu pejantan. Sembara itu memang kalau di postur sangar-sangar Pak. Sangar-sangar Mas. Wah, itu dadine gue di gede. Ini anak-anaknya yang kita jemur di luar itu. Yang di luar itu. Ini juga anaknya, kan ini kawin sama Tabah. Jadi anaknya tidak kita jual semua. Simpen semua. Kita simpen, kita pakai untuk kita kawinkan sama Samson. Oke, untuk di generasi berikutnya ya. Maksudnya nanti ben ketemu lagi. Oh iya, ini namanya Aquila sama Samson ya. HPL-nya 19 Juli. Iki Tabah. Ini Tabah, ini sudah beranak ini. Oh, yang ini sudah mana Pak? Sudah beranak. Oke, sudah beranak berapa kali yang ini? Ini 2 kali. Sudah 2 kali? Ya. Kira-kira yang seperti ini kira-kira seperti apa Pak Haji? Ini anaknya hasilnya jelek malah Mas. Jelek ya? Jelek hasilnya. Kupingnya nggak jadi. Kita lihat. Kok ada juga yang di tempatnya Pak Haji Mugi yang katanya nggak bagus. Ya, yang namanya apa namanya? Breeding itu seperti itu Mas. Sensasinya ya? Breeding itu nggak semuanya jadi sesuai keharapan kita. Oke. Ini contohnya. Itu induknya kepala merahnya memang dulu beli Tra. Saya beli. Saya beli. Saya beli di Purworejo Mas. Oke. Ini anaknya. Kepala bagus, ya supaya nak wis kuping nggak jadi kan gelo lah. Cuman ini di warnanya di apa? Warnanya, ya. Telinganya nih. Oh bener-bener. Ini rada kayak ada merengkele kayak Pak Haji ya. Kalau kita pegang ini rada kayak gregel ngono lah ya, kurang halus. Kurang ada yang mana bagus itu. Ini malah dari ini apa namanya? Hasil inbreed. Inbreed ya? Ini. Loh itu anak mana itu? Ini anak itu. Sing pojok itu Mas. Oh yang pojok itu. Sing ini. Iki hitam. Malah telinganya apik iki. Ya. Oh babon yang hitam. Ini. Oh yang ini. Oke. Padahal babonnya kupingnya ya nek dipikir kayak rada ono mengkole gini ya Pak. Ya. Tapi kan sudah kok anaknya lebih sempurna hanya warna aja ya. Oke. Ini anak apa Pak ini? Ini anak Tabah. Anak Tabah ya. Nah ini kemarin diminta temen. Saya masih pikir-pikir sih. Sudah ada yang minat umur sakmen iki? Biasanya habis Mas. Tempat saya buntingan aja biasanya habis. Walah. Oh digeledak ning sore men jame nyusu kuwi. Hah? Itu anak yang mana? Anak yang ini, babon yang ini. Ini tarantula. Oh ini ternyata tarantula. Anak tarantula ini.
Oke, berarti kita tetap jenengan itu materi induk itu tidak lepas semua itu tetap harus ada riwayat sejarahnya ya. Ya memang nanti ke depan untuk misalnya nek anak iki kira-kira karo endi itu jenengan sudah dari karakter kami. Sudah apal. Jadi apal, ya. Karakter induk ini biasanya kan kelebihannya di apa anak-anakannya. Terus nanti tinggal kita sinkronkan dengan jantannya itu lebihnya di mana. Kalau gitu. Kekurangannya telinga, ya jangan dikawinkan sama tabah. Samson sama ya. Samson. Oke. Tapi rata-rata kalau induk di tempat saya kelebihannya telinganya bagus-bagus anakannya. Maksudnya tetap klawer-klawer. Tapi kekurangannya ya itu tetap di pola warna. Karena kita belum cross. Nanti kita cross di generasi ke-6. Sedangkan generasi ke-6 kan saya baru punya berapa? 2 ekor. Tadi babonnya laktasi 1 ya. 2 ekor. Oke, sama Adine tadi ya, itu termasuk masih di generasi ke-6. Lah nek misalnya mau cross, mau bercerita nanti generasi ke-6 ini kayak karo opo gitu ya. Saya sudah ada angen-angen, Mas. Crossnya kan karena kita punyanya betina, kan kita crossnya harus ke jantan. Jantan itu saya punya angen-angen luri tumpang. Untuk warna ya? Untuk warna. Cuma kekurangannya luri tumpang itu biasanya di postur. Posturnya kurang kecil. Jadi nggak tahu bisa nutup nggak, karena ini generasi ke-6 harusnya bisa. Ya, dengan ketika kita melihat kelebihannya dari induknya posturnya long dan besar, ya harus dicoba. Harusnya dicoba. Coba anak-anak gue iso posturnya kok mboke-mboke orang. Misal dari pola warna itu kok sudah dari tumpang kepala warna ya. Kalau tumpang itu masih kelebihannya kan warnanya bagus. Warna bagus, kepalanya bagus. Ya. Ketika SG ini generasi ke-6 kan juga kepalanya udah bagus, postur udah bagus. Kelemahannya dari tumpang di jantan nanti coba masuk induk dari kelebihan yang postur. Cuma kita memang mencari di sini di tempat-tempat tertentu yang tumpang murni itu jarang sekali. Ya. Generasi 32 sudah cross. Jadi yang inbreed artinya kalau kita ngomongin inbreed itu belum ada. Artinya kemurniannya di generasi ke-6 itu muncul kayak tumpang persis enggak ada. Pernah kita tanya-tanya ke teman-teman Jawa Timur. Dulu kan kebanyakan tumpang kan larinya ke Jawa Timur semua, Mas. Itu kayaknya yang murni habis. Iya. Karena orang sering berspekulasi untuk jajal coba cross. Jadi kalau saya gini, besok kalau memang sudah waktunya cross, itu walaupun bukan tumpang murni, yang penting sesuai kriteria yang diminta indukan saya, itu yang penting kualungnya, Mas, kualungnya sih, dan warnanya itu yang hitamnya dominan. yang hitam sih meling-meling gitu. Bener-bener dominan ya. Artinya yang kayak kalau kita ngomong nek delok ini wah nek iki ya saguh nurun ireng ya, contohnya ini. Saya kan juga ada ini coba kita cross lagi nih, Mas. Ini saya kawinkan sama Samson. Ini saya dapat induk yo agak lumayan. Cuma yo warnanya maksud saya warnanya yang seperti ini. Seketika nanti pada generasi 6 terah SG itu jantannya paling enggak warnanya juga yang kayak gitu. Iya. Oke. Nah, ini tapi jenengan juga mencoba dari betina untuk dikawinkan dengan Samson ya. Artinya yang betina yang punya warna-warna istilahnya mendominasi hitamnya. Ya. Oke. Oh iya, babon iki ora ono sing kuping cendhek tak pikir-pikir ini. Dan saya tuh yang heran itu model sekarang kalau saya mencari susu yang kelas kayak gini tuh di mana, Pak? Jarang, Mas. Jarang ya. Model babon kayak gini yang susunya gede-gede gini ngapur-ngapur ini sulit sekarang. Ya. Itu biasanya kalau buat nyusoni cempe 3 aja cukup. Lah iya. Lantas sekarang ketika kita berbicara masalah ini wedhus misalnya tak perah nih sah toh, Pak? Sah. Sah kan? Sah. Itu keluarnya 2 liter lebih. Dan saya berani bilang kan ini brandnya susu kambing Etawa itu ya ini tuh. Iya. Maksudnya artinya sangat mungkin sekali bahwa kambing ini juga memiliki, coba guys, kita shoot kualitas susu. Jadi teman-teman jangan terpengaruh dengan kualitas luarnya saja. Cuma kalau kita mau beralih ke susu, nggak perlu kita ngambil kambing impor atau kambing di tempat kita, di sekitar kita sudah tersedia maksudnya untuk kambing kali gesingnya. Aku maksudnya dari dulu itu seneng Pak Perah. Saya juga udah bilang sama teman-teman, aku tuh suatu saat merah, cuman saya kambingnya kali gesing. Iya betul. Saya tuh nggak gimana ya, orang punya selera sendiri. Memanfaatkan potensi lokal lah yang jelas. Artinya gini, Pak Haji Mugi itu juga punya hak untuk seneng dengan merek lain, tapi misal pun enggak juga tidak ada yang bisa memaksa. Kayak saya sendiri juga udah pernah ngobrol dengan teman-teman juga. Aku seneng merah, tapi intinya saya wedhus iki. Iya. Saya mau pikir 20. Wong saya sendiri juga nganu kok, Mas.
ada kan yang bilang kambing impor itu susunya keluar 3 liter, keluar 4 liter. Kambing saya sendiri juga ada yang keluar 4 liter kok. Nah, gitu. Oke guys, selesai Pak Haji. Terima kasih sekali, durasi kita sudah panjang banget dan tentunya ini ilmu yang sangat luar biasa kita bagi ke teman-teman ya. Tentunya ini mudah-mudahan manfaat, memberikan yang mana jangan sampai ke depan nanti banyak teman-teman lagi yang nyasar. Mau seperti apapun tujuan ending dari usaha itu kan tentunya kita amati dulu dan kita pelajari dulu dan tidak lepas dari informasi yang dari beliau-beliau sampaikan. Karena mau tidak mau ini tuwek maksudnya usianya belum tuwek, tapi secara keilmuan dalam dunia breeding itu tuwek. Dan kita patut contoh juga tentunya supaya jadi tempat keberhasilan menunggu teman-teman nanti di belakang. Oke, see you next again, sampai jumpa di lain video dan tentunya salam lestari peternak Indonesia. Selamat siang dan matur nuwun.